Ya, saya ulangi penjelasannya tadi ya. Perusahaan pakai yang mana biasanya gitu ya. Bisa dua-duanya ya. Ini tergantung kepentingan perusahaan ya. Secara standar diperbolehkan mau pakai cost of goods sold method atau loss method. Yang penting nanti dinyatakan di dalam disclosure ya. Dua metode ini ada plus minusnya ya. Kalau di cost of goods sold method itu lebih praktis memang ya, karena net realizable value-nya sudah masuk di dalam COGS ya, adjustment-nya. Cuma di sini tersamar gitu ya, jadi tidak rinci. Nah, nanti kaitannya di pembagian laba, kemudian di manajemen persediaan, di manajemen laba, dan lain sebagainya ya. Kaitannya banyak. Kenapa kok dipisah seperti ini gitu ya. Tergantung kebijakan manajemen. Ya. Gitu. Jadi kita bisa pakai COGS maupun loss method, hanya saja harus dinyatakan di dalam disclosure ya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Bu, saya mau tanya lagi, Bu. Ya. Yang metode itu, Bu, yang alliance, yang metode cadangan. Nah, itu Ya. yang total kerugiannya itu, Bu, yang loss itu kan 12.000. Itu didapat dari yang tadi yang metode COGS dan loss method atau gimana, Bu? Apakah itu harus sama atau semisal beda gimana, Bu? Ya, nilai 12.000 itu. 12.000 itu Ya, Bu. selisih antara cost dengan net realizable value-nya. Ini soalnya masih sama, kita pakai contoh soal yang sama ya. Jadi kan di akhir periode itu kan biasanya ada stock of name gitu ya. Dicek nilai barangnya 82.000. Tetapi nilai barang berdasarkan net realizable value itu cuma 70.000. Nah, net realizable value itu apa sih gitu ya? Kan jadi pertanyaan, apa sih itu gitu. Kok bisa beda dengan cost gitu ya? Nah, ini karena ini sifatnya perkiraan ya. Jadi persediaan barang itu kan eh, kalau barangnya mudah rusak itu mungkin nilainya juga nggak akan bisa sama antara di awal kita beli dengan pada akhir periode ya. Paling banyak makanan ini ya. Jadi kalau makanan itu kan ada tanggal kadaluarsanya ya, best before, makanan, kosmetik seperti itu ya. Itu ada tanggal best before ya. Nah, makanan-makanan yang mendekati kadaluarsa itu kan nilainya turun karena nanti juga akan kita sell kan, kita obral gitu ya. Pakaian juga sama. Pakaian itu tantangannya adalah tidak in lagi modelnya. Gitu ya. Jadi modelnya sudah tidak in. Itu terkait dengan konsumen gitu ya, permintaan konsumen terhadap suatu barang. Terus juga bisa terkait dengan kondisi barang. Ya. Persediaan itu juga rawan rusak gitu ya, karena mungkin nyimpennya nggak betul gitu ya, atau persediaan yang untuk display gitu ya. Jadi karena tidak punya gudang, barangnya di display semua. Nah, karena barangnya di display semua, itu ada kemungkinan barang itu menjadi cacat ya. Rusak bukan karena produksi, tetapi rusak karena di display. Ya. Maka perusahaan itu harus menilai ulang gitu ya, bahwa persediaannya itu cost-nya turun ya dari cost aslinya. Kalau di sini kan 82.000 itu cost realnya ya, historical cost. Jadi cost atas pembelian persediaan barang dagangan. Tetapi kalau di sini adalah cost atas pemberian persediaan barang dagangan yang sudah di adjustment karena melihat kondisi barang gitu ya. Barangnya sudah tidak in lagi atau barangnya rusak karena di display gitu ya. Atau barangnya itu mendekati tanggal kadaluarsa. Nah, gitu ya. Maka terjadilah isu ini, isu net realizable value. Gitu ya. Nah, di allowance ini manajemen eh, punya positive thinking bahwa nanti cost-nya itu bisa jadi tidak harus kita turunkan gitu ya HPP-nya. Ya, maka kita cadangkan aja. Ya, bisa jadi konsumen tetap mau membeli dengan
dengan harga pasar gitu ya. Jadi kita cadangkan saja. Maka dia memasukkan selisih antara cost dengan net realizable value itu bukan ke dalam inventory, tetapi ke dalam allowance, cadangan. Cadangan apa? Cadangan penurunan persediaan karena metode NRV. Gitu ya. Jelas? Sudah jelas belum? Jelas, Bu. Ya. Ya, jadi sejarahnya NRV itu seperti itu. Karena kondisi barang ya. Sebentar, mau mati. Ya, kemudian ini recovery of inventory loss ya. Jadi bagaimana kita melakukan recovery atas kerugian persediaan gitu ya. Keadaan persediaan yang seperti itu kan kita tidak bisa prediksi ya. Terus kalau ternyata terjadi kerugian atau tidak jadi rugi gitu, bagaimana adjustment-nya ya. Nah, ini di sini. Coba Anda perhatikan di kotak ini ya. Ini periode laporannya dari 2015 sampai dengan 2018. Nah, di kolom yang kedua ini adalah inventory pada cost ya, at cost atau sesuai dengan historical cost, harga beli inventory-nya. Kemudian di sini adalah inventory yang sudah dicek ulang, kemudian dinilai ulang ya, berdasarkan net realizable value ya. Jadi kondisinya seperti apa dicek ulang gitu ya. Nilainya berbeda dengan nilai cost-nya. Ya. Nah, kemudian di sini adalah amount required ya. Jadi ini adalah nilai yang akan dicadangkan di dalam allowance account. Cara menghitungnya adalah nilai at cost dikurangi NRV. Nah, kalau NRV-nya itu lebih tinggi daripada at cost, maka tidak perlu dicadangkan kan gitu. Yang dicadangkan adalah yang lebih rendah saja. Ya, ini kebetulan yang tahun 2017 itu kan inventory at cost-nya lebih rendah dibandingkan inventory net realizable value. Loh, kok bisa begitu? Iya bisa. Ternyata ada jenis barang yang justru semakin lama itu nilainya meningkat gitu ya. Nah, ini ada anomali di sini. Apakah itu bisa terjadi? Yo bisa. Ini biasanya di perusahaan properti ya. Jadi kalau rumah itu bisa jadi cost awal ya, inventory at cost-nya itu bisa jadi lebih rendah dibanding net realizable value ya. Karena misalnya selisih tahun, oh 3 bulan, setelah 3 bulan ternyata malah naik inventory-nya gitu ya. Itu bisa saja terjadi ya. Gitu. Nah, maka di sini nanti diperlukan adjustment ya. Diperlukan adjustment. Nih ya, jadi ada peningkatan sebesar 12.000 ya ini. Maka nanti pengaruhnya di dalam net income akan menurunkan net income sebesar 12.000. Gitu. Terus di sini ada perbedaan antara cost dan NRV-nya 7.000 ya. Kemudian kan di dalam adjustment turun ya, awalnya 12.000 menjadi 7.000, turun 5.000. Itu. Ya, di sini maka meningkatkan net income ya. Efeknya adalah increase. Terus di 2017 itu awalnya awal cadangannya 7.000, tetapi di 2012 itu cadangannya dicadangkannya 0. Maka ada penurunan sebesar 7.000. Penurunan cadangan akan menyebabkan kenaikan net income. Terus di 2018 naik dari 0 menjadi 2.000. Maka di sini adjustment-nya adalah 2.000. Ya. Kenaikan cadangan sebesar 2.000 itu dampaknya pada penurunan net income sebesar 2.000 juga. Nah, ini maksudnya seperti itu ya. Jadi kita bisa melakukan recovery of inventory loss. Caranya dibuat daftar dulu seperti ini, kemudian kita hitung
nilai yang dicadangkan, kemudian kita hitung berapakah kenaikan dan penurunan dari cadangan tersebut untuk mengetahui pengaruhnya terhadap net income, gitu ya. Nah, LCNRV itu perlu juga dievaluasi karena bisa jadi kita salah memberikan penilaian ya terhadap persediaan. Ya, jadi harus ini, a company recognize the crisis ya. Jadi harus mengakui penurunan value dari aset ya. Kemudian kita charge, kita bebankan pada expense pada periode yang bersangkutan ya, the loss in utility ya. Jadi kerugian atas utility yang terjadi. Bukan pada periode penjualan gitu ya, tetapi pada periode terjadinya kerugian. Di sisi lain, pengakuan ini bisa meningkatkan value dari aset, gitu ya. Nih, jadi aturan terkait dengan LCNRV. Ya, kita memang harus secara berkala itu melakukan penilaian kembali atas aset yang kita miliki. Kemudian application of the rule. Ini akan menghasilkan inkonsistensi ya. Karena bisa jadi value dari perusahaan, value dari persediaan yang dimiliki perusahaan ini bisa jadi di 1 tahun itu kita mengakuinya at cost, tetapi pada tahun lainnya kita mengakuinya berdasarkan net realizable value, gitu ya. Jadi misalnya beli barang sekarang gitu ya, untuk persediaan sekarang di akhir Desember itu kita pakainya cost gitu ya. Karena persediaannya masih baik-baik saja. Tetapi di tahun berikutnya, nah kita tidak bisa yakin bahwa persediaan itu kondisinya akan sama di tahun berikutnya gitu ya. Karena bisa jadi tadi rusak karena penyimpanan yang tidak bagus atau memang minat masyarakat sudah turun, itu pun juga menyebabkan cost-nya menjadi turun. Gitu ya. Kemudian LCNRV values the inventory in the statement of financial position conservatively ya. Jadi sifatnya adalah kehati-hatian. LCNRV itu sifatnya adalah untuk berjaga-jaga kalau memang barang itu rusak gitu ya, atau barang itu mengalami penurunan nilai. Tetapi bisa jadi ketika kita memilih metode LCNRV ini bisa jadi nanti berdampak pada income statement atau tidak gitu ya. Jadi tergantung nanti situasinya LCNRV. Kalau produknya itu adalah rumah kan beda ya dengan produk yang makanan dan pakaian gitu ya. Jadi beda ya. Terus kalau produknya itu bahan bakar, nah itu kan juga naik ya, dari tahun ke tahun itu malah naik nilai persediaan bukan turun tapi malah naik. Jadi beda. Setiap jenis perusahaan akan menghasilkan nilai LCNRV yang berbeda ya. Kalau kecenderungan barangnya itu semakin bertambah tahun semakin naik, ya kita tidak perlu pakai metode LCNRV. Tapi kalau barangnya itu barang-barang yang mudah rusak atau barang-barang yang sifatnya musiman gitu ya, lagi musim K-pop gitu ya, maka modenya mengikuti ke sana gitu ya. Tetapi kan kita tidak bisa jamin ya tahun depan akan masih in atau tidak ya. Bisa jadi mungkin yang in justru yang model lain. Nah, seperti itu. Tetapi kalau barang-barang persediaannya itu misalnya BBM, kemudian emas, permata, seperti itu kan beda, tidak cocok dengan LCNRV. Ya. Maka ini tidak bisa menjadi patokan ya. Kita harus lihat dulu barangnya. Ya. Maksudnya konservatif, tapi ternyata malah tidak jadi konservatif karena barangnya itu justru semakin tahun semakin naik nilainya. Ya. Jadi kita lihat cocok tidak diterapkan di perusahaan gitu. Kemudian net income for the year in which a company takes the loss is definitely lower. Ya, jadi perusahaan yang menerapkan LCNRV ini biasanya ya
biasanya net income-nya itu lebih rendah dibandingkan net income yang sesungguhnya. Ya, karena kan dia net realizable value itu mempertimbangkan penurunan nilai persediaan. Ini ya. Net income of the subsequent period may be higher than normal. Ya, jadi bisa juga lebih tinggi daripada normal. Ya, tergantung pada penurunan nilai ya, expected reduction in sales price. Jadi kita lihat dulu apakah penurunan kos persediaan itu juga menimbulkan penurunan harga jual atau tidak gitu ya. Kalau tidak ada penurunan harga jual ini ya, sales price-nya do not materialize. Jadi penurunan harga jualnya itu tidak material, maka bisa jadi net income-nya menjadi lebih tinggi daripada yang semestinya ya, atau yang secara normal. Gitu. Ya, itu di learning objektif yang pertama. Jadi kita pahami dulu LC-NRV agar kita bisa menerapkan metode ini untuk berbagai keperluan penilaian persediaan gitu ya. Cocok enggak sih pakai metode LC-NRV ini gitu ya. Ya, sebelum ke learning objektif 2 ada pertanyaan? Silahkan kalau ada pertanyaan. Gini Bu, kan kalau menggunakan metode LCNRV itu kan sama aja kita mencari nilai terendah dari biaya perolehan. Nah, Iya. itu kan biasanya kan mengalami penurunan nilai persediaan, yang mana bisa saja menyebabkan kerugian ataupun bisa juga mengalami keuntungan. Nah, itu perusahaan gimana ya Bu cara mengatasi penurunan persediaan itu? Apakah dicatat di laporan laba rugi atau gimana Bu? Iya, iya dicatat. Jadi harus dimunculkan. Tadi kan ada 2 metode ya untuk memunculkan penurunan nilai persediaan atau perubahan nilai kos dibandingkan dengan nilai kos karena sudah dinilai ulang gitu ya, atau NRV ya di bagian ini ya. Jadi kita ada 2 teknik gitu untuk melaporkannya gitu. Nah, kita bisa laporkan dengan metode COGS atau loss method. Kalau di COGS ini penurunan nilai persediaan langsung digabungkan dengan HPP gitu ya. HPP berdasarkan historical cost. Nah, kalau di loss method dipisah seperti ini ya. Jadi perusahaan tetap harus melaporkan dan kita harus menjelaskan di dalam CALK-nya ya, catatan atas laporan keuangan itu harus dijelaskan bahwa di dalam ini apa namanya HPP mengandung nilai penurunan persediaan karena penilaian ulang persediaan berdasarkan metode NRV itu harus dinyatakan ya, seperti itu. Sama ini juga harus dinyatakan namanya full disclosure. Gitu ya. Nah, kapan sih perusahaan pakai NRV, kapan enggak? Kita lihat kondisi ini persediaannya, jenis persediaannya. Ya, jadi NRV itu sebetulnya metode ini lahir karena untuk menjalankan prinsip konservatisme atau prinsip kehati-hatian. Ya. Nah, ini sangat pas dipakai untuk perusahaan yang jenis persediaannya itu mudah usang gitu ya. Atau mudah rusak gitu ya. Atau persediaannya itu tidak musiman gitu ya. Jadi mudah untuk tidak in lagi seperti itu. Atau perusahaan yang bergerak di bidang teknologi. Teknologi itu kan cepat sekali ya. Barang itu menjadi harganya turun drastis itu cepat sekali. Nah, itu cocok sekali pakai metode ini. Tapi untuk perusahaan-perusahaan yang jenis persediaannya itu misalnya emas gitu ya, permata itu kan semakin naik nilainya. Malah justru tidak cocok dia pakai net realizable value gitu. Gitu ya. Jadi metode ini cocok untuk jenis perusahaan tertentu, tidak semuanya. Paham ya? Ya, Bu. Ya. Bu, mau tanya. Ya, boleh. Nah, kan tadi kan buat menentukan net
realizable value-nya kan, jadi perusahaan harus mengira-ngira gitu Bu, apa gimana? Nilainya, Mengestimasinya iya. kok bisa nilainya turun kan tadi kan harga penilaiannya kan persediaan kan 82 kan, ya. 82.000 itu dia jadi 70.000 itu perusahaan itu mengira-ngira apa gimana Bu caranya, analisis atau gimana? Iya. Oke, ya. Oke. Ya, betul. Ini adalah professional judgment ya, atau menggunakan perkiraan, tetapi harus ada dasarnya ya. Jadi tidak boleh asal mengira-ira. Ini inventory cost-nya itu harusnya 82, kok bisa jadi 70 itu dari mana sih gitu kan, muncul pertanyaan seperti itu ya. Nah, ini adalah professional judgment. Artinya nilai ini adalah nilai perkiraan, tetapi harus ada dasarnya. Gitu ya. Caranya gimana? Misalnya kalau barangnya itu makanan gitu ya. Makanan, kita bisa menggunakan tanggal kadaluarsa untuk menentukan penurunan nilainya berapa gitu ya. Misalnya, oh barang ini kurang 1 tahun loh kadaluarsa gitu ya. Kemudian misalnya dari tanggal produksi sampai tanggal kadaluarsa itu 2 tahun misalnya. Berarti bisa jadi nilai persediaan itu turun 30%-nya. Misalnya seperti itu ya. Nah, jadi kita bisa tentukan. Nah, untuk menentukan itu harus ada berita acaranya. Biasanya di sini direksi akan melakukan rapat untuk penentuan kira-kira penurunan persediaan itu berapa persen, dasarnya apa gitu ya. Bisa dasarnya dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya ya, atau bisa jadi dengan melakukan benchmarking pada perusahaan yang sejenis ya, atau melihat kondisi barangnya. Jadi kalau misalnya baju gitu ya, baju misalnya, oh bajunya ini ada yang rusak, misalnya ternyata setelah di display itu menjadi agak kotor atau menjadi mungkin ada noda dan lain sebagainya, atau ada lubang gitu ya karena mungkin digantung sehingga bentuknya tidak lagi perfect seperti waktu keluar dari produksi. Nah, itu ditentukan ini kira-kira berapa persen rusaknya gitu ya. Sehingga bisa menentukan net realizable value. Ya, jadi dasar ini adalah professional judgment. Ya, jadi perkiraan tetapi harus ada dasarnya begitu ya. Paham ya? Oke, bagus ya pertanyaannya. Oke, ada lagi pertanyaan? Ini udah bisa ya, recovery of inventory loss ya. Saya lanjutkan ke learning objective 2 ya. Learning objective 2 itu explain when companies value inventory at net realizable value. Jadi kapan sih sebetulnya perusahaan itu menggunakan net realizable value. Ya, ada dasar penghitungannya nih, valuation basis ya. Untuk kondisi-kondisi yang spesial gitu ya. Yang pertama adalah agricultural inventory, persediaan di perusahaan agrikultur ya, pertanian gitu ya. Kemudian yang kedua commodity broker traders. Nah, berdasarkan IFRS, net realizable value itu digunakan untuk mengukur inventory ketika inventory itu berada pada aktivitas agriculture gitu ya. Kenapa? Ya karena agriculture itu persediaan awal sama persediaan akhir, padahal kita nggak beli, itu bisa berubah kondisinya gitu ya. Kita beli ayam gitu ya. Nanti di akhir periode ternyata ayamnya itu bertelur dan telurnya itu menjadi ayam lagi. Nah, itu kan berubah, padahal kita tidak melakukan apa-apa gitu. Kan kalau konsep inventory itu penambahan inventory terjadi karena pembelian ya. Tetapi di agriculture itu bisa saja terjadi tanpa ada pembelian. Terus bibit tanaman misalnya gitu ya. Ketika kita beli itu tingginya mungkin hanya 5 cm. Tetapi setelah 1 bulan grow kan, bertumbuh gitu ya. Sehingga ini menjadi problem di dalam akuntansi. Ya, maka ada 2 poin penting kalau di dalam agriculture inventory. Yang pertama itu adalah biological assets, aset biologis.
kemudian agriculture produce at the point of harvest. Ya, jadi produksi pertanian pada saat titik panen. Ya, jadi pada saat tanggal panen ini menjadi dua aspek penting yang perlu kita soroti ketika kita melakukan valuation ya atau perhitungan pada special issue. Kemudian yang kedua adalah commodity broker trader. Ini ya. Nah, secara umum penghitungan inventory itu pada fair value dikurangi dengan cost to sell kan gitu ya. Broker itu kan dia nggak beli loh, dia nggak tidak belanja inventory, dia itu hanya modal omongan kan gitu ya. Maka persediaan untuk broker trader ini bagaimana? Yaitu fair value-nya dikurangi dengan cost to sell, itu menjadi net realizable value. Ya, ini dan net realizable value itu diakui ya di dalam income atau laba periode yang pada saat terjadinya pertukaran barang gitu ya. Ini broker trader ya. Jadi situasi-situasi khusus di mana di dalamnya perlu melakukan perhitungan NRV gitu ya. Nah, kita lihat yang pertanian ini ya. Kalau yang broker trader itu relatif mudah gitu ya. Ya kan dia cuma pertukaran barang aja. Gitu. Tetapi yang agak rumit ini yang pertanian ya. Ya, coba kita perhatikan dulu ilustrasi berikut ini. Ya, ini perusahaan susu ya, susu. Susu kemudian nanti dibuat keju seperti itu ya. Nah, Bancroft ini memulai kegiatan operasinya pada 1 Januari 2015 dengan membeli 420 sapi perah gitu ya. Harganya 460.000 euro. Kemudian Bancroft ini membuat laporan gitu ya, laporan terkait dengan kondisi sapi-sapinya. Ya. Di tanggal 1 Januari pada saat memulai itu nilai persediaannya adalah 460.000. Kemudian karena tumbuh kan gitu ya, dia tumbuh 1 bulan itu tumbuh ternyata jadi lebih gemuk gitu ya. Nilainya tidak lagi 460.000, ada peningkatan gitu ya. Change in fair value due to growth and price change. Ya. Nah, ini bisa didapatkan dari jumlah pakan yang dihabiskan seperti itu ya. Kemudian nilai perawatan ya, sehingga sapinya itu tumbuh. Ini tumbuh, sapi tumbuh ini berapa ya perkiraannya? Ya, maka kita bisa perkirakan. Ya. Kemudian decrease in fair value due to harvest ya. Jadi ketika nanti panen harganya itu turun gitu ya. Ini. Jadi ini kan perkiraan. Ternyata perkiraannya itu terlalu tinggi. Ya, ada penurunan nilai perkiraan pada saat panen yaitu sebesar 1.200. Ya. Sehingga change in carrying value-nya adalah 33.800. Jadi perubahannya adalah 33.800. Sehingga nilai persediaannya sekarang bukan lagi 460 tapi 493.800. Nah, pada saat panen ya, pada saat panen itu nilainya adalah 36.000 ya. Jadi dia mendapatkan susu gitu ya. Susu dengan harga jual harga kosnya itu adalah 36.000 ini ya. Yang bintang 2 penjelasannya di sini, milk is initially measured at its fair value. Jadi less cost to sell at the time of milking. Jadi pas diperah itu dapat susu yang nilainya 36.000. Seperti itu. Nah, ini laporannya. Terus bagaimana kita mencatat semua ini ya? Ini harga sapinya, terus sapinya jadi lebih gemuk, sehingga di akhir periode itu nilai sapinya naik. Di samping itu, sapi itu
menghasilkan susu gitu ceritanya. Ya. Jadi tambah gemuk dan menghasilkan susu. Terus gimana ini nyatetnya? Ya, yang pertama kita catat dulu kenaikan aset biologisnya. Ya, ada kenaikan aset biologis sebesar 33.800. Jurnalnya pada biological asset, ya, debit nambah kan, tidak lagi 460, tetapi 493.800. Kemudian kreditnya adalah unrealized holding gain or loss pada income sebesar 33.800, ya. Yang kedua yang harus kita catat adalah kenaikan persediaan sebesar susu yang tadi sudah diperah ya. Nilainya adalah 36.000. Ya, inventory yaitu milknya. Kemudian kreditnya unrealized karena belum dijual jadi unrealized gain, holding gain or loss pada income ya, yaitu 36.000. Kemudian kalau milknya itu dijual ya, bagaimana menjurnalnya ini ya. Misalnya harga jualnya adalah 38.500 gitu ya. Kemudian COGS-nya adalah sebesar nilai susu pada saat diperah, pada saat panen gitu ya. Nah, kreditnya adalah inventory dan sales revenue ya. Oke, jadi ini dengan metode perpetual ya. Jadi inventorinya langsung dicatat gitu ya. Nah, ini untuk agriculture ya. Jadi di dalam agriculture itu kita perhatikan tumbuhnya aset biologis gitu ya. Jadi aset biologisnya kan pasti berkembang gitu ya. Kemudian juga hasil panen. Ya, ini yang perlu kita catat. Ya, ada pertanyaan sebelum ke learning objective 3? Bu, saya mau tanya, Bu. Ya, silakan. Yang total 36.000 itu mana? Apakah dari datanya sudah 36.000? 36.000 itu terus yang tadi Bu yang 35.000 kita mencari atau juga datanya udah ada dari sana, Bu? Oke. Yang 36.000 itu nilai panennya ini ya. Ini 36.000 itu jadi susunya itu nilai panennya 36.000. Lah ini dari mana? Dari harga pasar ya. Jadi harga pasar susu misalnya 1 liternya misalnya 6.000. Nah, berarti ini ada berapa? 60 liter ya. 6 liter. Ya, jadi ada 6 liter misalnya seperti itu ya. Jadi sesuai dengan harga pasar susu saat itu gitu ya. Nih. Ini contoh, jadi misalnya di saat panen dia berapa sih nilai panennya gitu. Terus sampai yang berapa? 35 ini ya. Ini change in fair value due to growth. Ya. Jadi pertumbuhan ya. Nilai pertumbuhan. Ini juga bisa dari misalnya ini sapi ya, sapinya setelah dirawat gitu ya, ternyata dia tumbuh menjadi lebih gemuk, bobotnya misalnya bobotnya menjadi lebih berat gitu ya. Kita bisa mendasarkan pertumbuhan pada berat badan sapi. Atau kalau tanaman pada tinggi pohon, itu juga bisa dikonversi aja. Misalnya ketika 460 itu satu sapinya misalnya bobotnya 150 kilo gitu ya. Setelah dirawat 1 bulan jadi 160, naik 10 kilo. 10 kilo setara berapa sih? Ya, seperti itu juga bisa. Ya. Atau dia berdasarkan habisnya pakan. Ya. Tapi ini adalah fair value ya. Jadi dasarnya adalah fair value. Professional judgment lagi. Nah, kita mendasarkan 35 itu dari mana? Ya. 35 ini adalah nilai pertumbuhannya. Ya, dasarnya bisa jadi beratnya, bisa jadi dari
tinggi tanamannya gitu ya, atau bisa dari serapan biaya yang digunakan untuk membuat aset biologis itu tumbuh menjadi lebih besar kayak gitu. Ya. Kemudian decrease in fair value due to harvest. Ya, jadi ketika panen ada kemungkinan penurunan fair value, gitu ya, kondisi panen. Nah, ini juga menggunakan professional judgment, gitu ya, ini carrying value. Nah, bisa dengan age, breed, and genetic merit. Ini ya, jadi dari mana sih saya bisa menentukan nilai 35.000 sama 1.200? Nah, itu professional judgment. Ya. Professional judgment-nya tapi harus ada dasarnya dong gitu ya. Nah, dasarnya bisa dari umurnya, bisa dari beratnya, bisa dari serapan biaya untuk membuat si aset biologis ini tumbuh gitu ya. Macam-macam gitu ya ini. Ini keterangannya di sininya. Di sini ya di bawah ini. Itu ya. Bu, mau tanya, Bu. Ya. Bu, jadi itu perkiraannya setiap Iya. Setiap periode akuntansi diperkirakan ya. Jadi kalau laporannya bulanan ya setiap bulan kita setiap bulan itu kita menghitung fair value dari aset biologis kita. Itu. Oh, kemarin sapinya beratnya 150, sekarang 160. Berarti kan harus ada penambahan nilai aset biologis gitu ya. Nanti bulan depan ternyata lebih gemuk lagi gitu ya. Nah, itu ditambahkan lagi seperti itu. Jadi Bu, nilai penambahannya itu Bu, menentukan uangnya itu sebesar apa gitu Bu? Itu nanti ada di soal Bu? Ada di soal. Kalaupun tidak ada, misalnya Anda diminta untuk memperkirakan sendiri kira-kira value-nya berapa, itu biasanya ada data-data yang diberikan gitu ya. Misalnya ketika membeli sapi itu beratnya 160 kilo gitu ya, dengan harga 460 atau 450 biar gampang ya. Berarti kan per kilonya itu dihargain 3.000 seperti itu kan. Jadi kalau naik 10 kilo berarti menjadi 30.000. Nah, seperti itu. Biasanya diberikan professional judgment. Atau diberikan dalam bentuk telah menghabiskan pakan berapa seperti itu. Ya, jadi pakai konversi. Gitu ya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Bu, mau tanya, Bu. Tadi kan yang nominalnya 36.000 kan Ibu bilang kan harga pasar dari susunya ya? Iya. Berarti kan itu masuk ke HPP-nya. Nah, terus dijual dengan harga 38.500 itu udah dikira-kira harga jualnya berapa ditambah persenan labanya gitu, Bu? Iya, betul. Betul. Baik, Bu, terima kasih. Ya. Ada lagi pertanyaan? Sudah clear ya angka-angkanya dari mana ya? Nah, kita sebagai akuntan ini harus bisa memutuskan gitu ya. Harus bisa memutuskan angka-angka yang sifatnya bukan historical cost. Karena nanti di dalam topik di chapter 9 ini banyak terjadi gitu ya.